Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dengan anggota saya Deanita Rahmawati dengan NIM 140142018 dan Salsabila Dia Chandra dengan NIM 1401420325. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara membuat grafik kosinus. Saya Salsabila Dia Chandra akan membacakan materi yang pertama, pengertian. A. Menggambar grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi merupakan gambaran geometri dari sebuah fungsi. Adanya grafik ini memudahkan dalam menganalisis nilai fungsi, jenis fungsi, dan sebagainya. Sedangkan mengenai grafik fungsi trigonometri yang sederhana tersebut dapat digambarkan langsung grafiknya dengan jalan mensubstitusikan harga-harga X dan Y yang kemudian dibuat gambar. Selain itu, bisa juga untuk menyelesaikan masalah grafik fungsi trigonometri yang perlu dipahami adalah grafik dasar fungsi trigonometri. Setelah mengetahui grafik dasarnya, selanjutnya adalah mengetahui bagaimana transformasi dari grafik fungsi trigonometri dasarnya. Grafik fungsi kosinus merupakan salah satu grafik dasar dari fungsi trigonometri. Grafik tersebut bisa ditransformasi. Transformasinya bisa berupa penyempitan, perenggangan, atau pergeseran. Selanjutnya, saya akan membacakan materi persamaan umum grafik fungsi kosinus trigonometri. Secara umum, persamaan grafik fungsi kosinus trigonometri dapat dinyatakan melalui rumus seperti berikut. A, yaitu simpangan terjauh atau amplitudo. B, yaitu banyaknya gelombang dalam rentang sama dengan grafik geser ke kiri ditambah atau ke kanan dikurang. C, yaitu grafik geser ke atas ditambah atau ke bawah dikurang. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman saya yaitu Deanita. Saya Deanita Rahmawati dengan NIM 140142018. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggambar grafik fungsi trigonometri Y sama dengan cos X. A. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi trigonometri Y sama dengan cos X. Pertama, buat diagram kartesius, sumbu X mewakili sudutnya dalam satuan derajat dan sumbu Y mewakili nilai fungsinya. 2. Buat lingkaran menggunakan jangka di sebelah kiri sumbu Y. 3. Ukur sudut istimewa pada lingkaran menggunakan busur. Tentukan semua letak titik koordinat yang mewakili sudut istimewa dan nilai fungsi trigonometrinya. Sudut istimewa dalam fungsi trigonometri biasanya adalah sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, 90 derajat, 105 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 165 derajat, 180 derajat, 195 derajat, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, 255 derajat, 270 derajat, 285 derajat, 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, 345 derajat, dan 360 derajat. Dan yang terakhir adalah hubungkan titik-titik yang diperoleh. B. Cara menggambar grafik fungsi trigonometri dapat dilihat melalui pembahasan berikut ini. 1. Buat diagram kartesius, sumbu X mewakili sudutnya dalam satuan derajat dan sumbu Y mewakili nilai fungsinya. Selanjutnya yang kedua, buat lingkaran di sebelah kiri sumbu Y, seperti pada gambar yang ada di PPT. Yang selanjutnya adalah ukur sudut istimewa pada lingkaran menggunakan busur. Tentukan semua letak titik koordinat yang mewakili sudut istimewa dan nilai fungsi trigonometrinya. Sudut 0 derajat. Nilai dari sudut 0 derajat adalah 1. Jadi sudut 0 derajat yaitu 0 derajat, 1. Selanjutnya adalah sudut 30 derajat. Nilai dari sudut 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi sudut 30 derajat yaitu 30 derajat, setengah akar 3. Selanjutnya sudut 45 derajat. Nilai dari sudut 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi sudut 45 derajat adalah 45 derajat, setengah akar 2. Seperti pada gambar yang ada di PPT. Selanjutnya adalah sudut 60 derajat. Nilai dari sudut 60 derajat adalah setengah. Jadi sudut 60 derajat yaitu 60 derajat, setengah. Nilai dari sudut 90 derajat adalah 0. Jadi
sudut 90 derajat yaitu 90 derajat, 0. Pada gambar di PPT terdapat kesalahan tulisan. Pada PPT tertulis 90 derajat, 1. Walaupun terdapat kesalahan penulisan, akan tetapi tata letaknya sudah benar, yaitu berada di 90 derajat, 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Dia Chandra. Selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya, sudut 180 derajat. Nilai dari sudut 180 derajat sama dengan min 1. Jadi, sudut 180 derajat yaitu 180 derajat, min 1. Kedua, sudut 225. Nilai dari sudut 225 sama dengan min setengah akar 2. Selanjutnya, lakukan untuk semua sudut istimewa sehingga diperoleh hasil seperti berikut. Keempat, hubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga terbentuk grafik fungsi Y sama dengan cos X, seperti gambar berikut. Agar lebih paham lagi, bisa diulang-ulang kembali agar kedepannya semua mengerti. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelasnya kami dalam menyampaikan materi. Mohon kritik dan sarannya agar kami lebih baik lagi untuk kedepannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.